Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Proses Dakwah Islam di Nusantara. Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat. Dan secara istilah, Islam adalah patuh, tunduk, dan taat kepada perintah Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul utusannya. Faktor-faktor ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Yang pertama, syarat masuk Islam yang sangat mudah. Alasan pertama, mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah persyaratan yang begitu mudah. Seseorang sudah menjadi penganut agama Islam apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dari hati. Selain itu, para penyebar agama Islam dari golongan wali Allah juga memiliki strategi yang bijaksana dan sabar. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia zaman dulu telah memiliki kepercayaan yang melekat, bahkan hingga kini, yaitu animisme dan dinamisme. Maka dari itu, wali Allah tersebut memodifikasi agama Islam dengan kepercayaan tersebut agar mudah diterima dan dipahami, namun tetap dalam ajaran Islam dan tidak menyimpang. Yang kedua, disebarkan dengan cara damai, tidak memerlukan kekerasan maupun pemaksaan. Para penyebar agama Islam di tanah Indonesia ini justru menggunakan cara yang damai dan aman. Selain itu, ajaran Islam pada awalnya juga disesuaikan dengan kepercayaan dan budaya Indonesia yang berbau klinik. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Islam sebagai agama yang dirahmati oleh Allah memiliki pandangan bahwa seluruh manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Faktor pembeda kedudukan dalam Islam satu-satunya adalah takwa dan kadar keimanan. Dengan adanya pandangan tersebut, banyak masyarakat yang bergolongan rendah berbondong-bondong masuk agama Islam untuk mendapatkan persamaan derajat. Yang keempat, ibadah yang sederhana. Berbeda dengan agama lain yang membutuhkan biaya dalam jumlah yang cukup fantastik untuk masalah ibadah. Agama Islam memiliki ibadah yang begitu mudah dan tidak perlu biaya sedikit pun. Terdapat 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, diantaranya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Untuk masalah zakat dan haji, hanya diberlakukan bagi umat Islam yang mampu baik secara finansial maupun fisik. Sedangkan untuk ibadah sholat dan puasa, terdapat keringanan untuk tidak mengerjakan bagi masyarakat yang menderita sakit dalam kondisi tertentu. Jadi, dalam agama Islam terdapat aturan yang sangat memudahkan bagi penganutnya dalam menjalankan ibadahnya. Yang kelima, syarat Islam bersifat fleksibel. Selain syarat dan cara ibadahnya yang begitu mudah, terdapat satu faktor lain yang menjadi penyebab Islam mudah diterima masyarakat Indonesia, yaitu syariat atau aturannya yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. Salah satu contoh dari fleksibilitas syarat Islam terdapat dalam hal cara beribadah, di mana ketika sedang sakit umat Islam diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan duduk, tidur, atau bahkan hanya melalui kedipan mata. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit. Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia di zaman dulu. Majapahit sebagai kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha menyebabkan masyarakat juga menganut agama tersebut. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15 menyebabkan penyebaran agama Islam jadi lebih mudah dan tidak mendapat kendala yang berarti. Apalagi dengan runtuhnya kerajaan Majapahit di Indonesia disertai dengan masuknya agama. Yang ketujuh, disebarkan melalui kesenian. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam suku, etnik, ras, dan kesenian yang berbeda-beda. Menyadari hal tersebut, para penyebar agama Islam tentu tak mau menyanyiakan kesempatan dengan melakukan akulturasi agama Islam dan kesenian yang berkembang. Contohnya adalah penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh Sunan Kalijaga dengan mempertunjukkan wayang kulit yang dipadukan dengan filosofi dan syariat Islam agar mudah untuk dipahami. Selain Sunan Kalijaga dengan wayang kulitnya, terdapat satu wali Allah yang memadukan agama Islam dengan kesenian Indonesia. Beliau adalah Sunan Bonang yang menggunakan alat musik gamelan dan gending untuk menyebar agama Islam. Yang kedelapan, memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai bangsa Indonesia, pasti terkenal akan sifat keramah tamahannya dan sifat tolong-menolong. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki filosofi untuk terus bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan. Nilai-nilai tersebut sama persis dengan intisari dari agama Islam, yaitu menyebar kebaikan dan saling tolong-menolong satu sama lain tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Selain itu, sifat masyarakat bangsa Indonesia yang ramah tamah juga mempermudah dalam melakukan penyebaran agama Islam.
karena tak menemukan perlawanan yang berarti. Merupakan sebuah kegiatan mengajak orang lain untuk lebih taat kepada Allah. Metode dakwah Islam. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah Islam yang dilakukan seseorang kepada seseorang atau sekelompok kecil orang. Atau dengan kata lain, dakwah fardiyah yaitu dakwah dengan sebuah pendekatan personal. Keunggulan dari dakwah ini yaitu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bahkan kemajuan orang yang didakwahi dapat dipantau dan hasilnya lebih berkualitas. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah ammah yaitu dakwah yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat umum. Misalnya orang-orang di sekitar kampus tanpa ada hubungan intensif antara dai, pendakwah, dan ma'ud, objek dakwah. Tujuan daripada dakwah ammah yaitu untuk mengajak masyarakat lebih mengenal Allah, Rasulnya, dan Islam. Yang ketiga, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan merupakan metode dakwah yang dalam aktivitas dakwahnya menggunakan lisan. Dakwah bil lisan contohnya ceramah, tabligh akbar, khutbah, dan lain sebagainya. Awalnya dakwah ini dilakukan karena kebudayaan awal manusia yang sedikit sekali yang dapat membaca dan menulis. Namun dakwah ini tetap ada hingga saat ini walaupun zaman sudah modern karena masih dirasa efektif. Yang keempat, dakwah bil hal. Dakwah bil hal merupakan metode dakwah Islam dengan perbuatan atau amal nyata. Metode dakwah ini dimaksudkan agar ma'ud, objek dakwah, dapat mengikuti jejak sang dai. Metode dakwah ini juga membuktikan bahwa dakwah tidak hanya sebatas omong doang, tetapi benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, dakwah bitadwin. Di zaman modern ini, metode dakwah bitadwin, dakwah melalui tulisan, dirasa sangat efektif karena penyebarannya lebih cepat melalui internet, kitab-kitab, majalah, koran, dan tulisan-tulisan lainnya di media apapun. Yang keenam, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah merupakan metode dakwah yang disampaikan dengan cara yang bijaksana. Metode ini mengedepankan cara persuasif sehingga orang-orang yang didakwahi tidak merasa dipaksa karena tertekan ataupun menimbulkan konflik. Yang ketujuh, metode dakwah Rasulullah. Rasulullah SAW sangat memperhatikan metode dakwah agar pesan dakwah bisa diterima dengan baik oleh orang yang didakwahi. Hal tersebut dapat dilihat dari beliau melakukan wahyu Allah untuk mentauhidkan akidah umat yang melenceng dengan menuhankan Allah dan membersihkan peribadahan dari segala kesyirikan. Rasulullah secara khusus memiliki tugas mulia dengan jalan mendakwahkan Islam ini kepada umat melalui metode yang hak untuk seluruh alam. Dalam berdakwah dan mengembangkan agama Islam, beliau Rasulullah menggunakan beberapa metode dakwah. Selanjutnya, dakwah di dalam tanah. Yang dimaksud di sini adalah secara sembunyi-sembunyi. Semenjak diturunkannya wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW terangkat sebagai utusan Allah. Beliau membawakan misi agama Islam. Dalam berdakwah, beliau memulainya di bawah tanah, secara diam-diam. Hal ini dikarenakan beliau belum mempunyai sahabat dalam membantu dakwahnya. Selain itu, beliau juga menyesuaikan dengan kondisi Mekah yang ketika itu masih sangat jahiliyah. Oleh karena itu, metode dakwah Rasulullah sangatlah bijak. Selanjutnya, dakwah secara terang-terangan. Terdapat banyak metode dakwah yang kesemua metode tersebut sangat diperlukan untuk tercapainya sebuah tujuan dakwah. Tentunya dalam penggunaannya, kita harus memilih metode yang tepat berdasarkan keadaan objek yang didakwahi, dengan memperhatikan faktor usia, pengetahuan, status sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, metode dakwah Khulafaur Rasyidin. Metode dakwah Khulafaur Rasyidin mampu untuk menyebarkan Islam dan menegakkan ajaran tauhid ini. 4 Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Metode dakwah Wali Songo. Istilah Wali Songo adalah nama sebuah dewan yang beranggotakan 9 orang. Anggota Wali Songo merupakan orang-orang pilihan dan oleh karena itu orang Jawa dinamakan wali. Istilah wali berasal dari bahasa Arab aulia yang artinya orang yang dekat dengan Allah karena ketakwaannya. Sedangkan istilah songo merujuk kepada penyebaran agama Islam di segala penjuru. Orang Jawa mengenal istilah kiblat papat limo pancer untuk menggambarkan segala penjuru, yaitu utara, timur, selatan, barat. Disebut kiblat papat dan 4 arah diantaranya ditambah pusat disebut limo pancer. Perkembangan Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dari peranan para wali. Wali Songo berarti 9 orang yang wali. Yang terakhir, dakwah Islam di Jepang. Perkembangan Islam di Jepang saat itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Banyak orang Jepang yang mayoritas tak memiliki agama mulai tertarik dengan mempelajari agama Islam. Selain itu, masjid di Jepang pun kini semakin banyak didirikan oleh para pendatang dari negara-negara Islam seperti Turki, Pakistan, Malaysia maupun dari Indonesia. Kesimpulan,
Islam hadir tidak menghilangkan budaya Nusantara, melainkan sebagai sarana memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Agama dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah agama termasuk Islam. Agama Islam selain sebagai wahyu Tuhan juga merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa di mana Islam hadir, termasuk kehadirannya di Nusantara. Metode dakwah dengan menggunakan budaya setempat yang membuat agama Islam mudah diterima dan berkembang dengan cepat dan damai. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.